Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Seorang laki-laki bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dia memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Dia menyiapkan susu untuk keduanya tiap pagi dan petang hari. Kemudian datanglah dua orang menemui Kilab, mereka membujuknya untuk pergi berperang. Ternyata Kilab tertarik dengan ajakan tersebut, lalu dia membeli seorang hamba sahaya untuk menggantikannya mengasuh kedua orang tuanya. Setelah itu Kilab pun pergi berjihad. Suatu malam, hamba sahaya tersebut datang dan membawa gelas jatah susu petang hari kepada ibu dan bapak Kilab, ketika keduanya sedang tidur. Dia menunggu sesaat dan tidak membangunkannya lalu pergi. Di tengah malam keduanya terbangun dalam keadaan lapar. Bapak Kilab berkata, "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar, dan ibumu tidak bisa minum dengan nikmat." Jika merpati itu bersuara di lembah Waj karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak. Maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti pencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Demi Bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan." Jika ada orang luar Madinah yang datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang berita-berita dan keadaan mereka. Umar bertanya kepada salah seorang yang datang, "Dari mana?" Orang itu menjawab, "Dari Thaif." Umar bertanya, "Ada berita apa?" Orang itu menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki berkata." Laki-laki ini menyebut ucapan Bapak Kilab di atas. Umar menangis dan berkata, "Sungguh Kilab mengambil langkah yang keliru." Kemudian Bapak Kilab, Umayyah bin Askar dengan penuntunnya menemui Umar yang sedang di masjid. Dia mengatakan, "Aku dicela. Kamu telah mencelaku tiada batas, dan kamu tidak tahu penderitaan yang kurasakan. Jika kamu mencelaku, maka kembalikanlah Kilab manakala dia berangkat ke Irak. Pemuda mulia dalam kesulitan dan kemudahan, kokoh dan tangguh pada hari pertempuran. Tidak, demi bapakmu, cintaku kepadamu tidaklah usang. Begitu pula harapanku dan kerinduanku kepadamu. Seandainya kerinduan yang mendalam membelah hati, niscaya hatiku telah terbelah karena kerinduan kepadanya. Aku akan mengadukan Al-Faruq," maksudnya Umar bin Khattab, "kepada Tuhannya yang telah menggiring jamaah haji ke tanah berbatu hitam. Aku berdoa kepada Allah dengan berharap pahala darinya di lembah Ahsyabain sampai air hujan mengalirinya. Sesungguhnya Al-Faruq tidak memanggil Kilab untuk pulang kepada dua orang tua yang sedang kebingungan." Umar menangis, lalu beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari agar memulangkan Kilab ke Madinah. Abu Musa berkata kepada Kilab, "Temuilah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Kilab menjawab, "Aku tidak melakukan kesalahan, tidak pula melindungi orang yang bersalah." Abu Musa berkata, "Pergilah." Kilab pulang ke Madinah. Ketika Umar bertemu dengannya, beliau mengatakan, "Sejauh mana kamu berbuat baik kepada orang tuamu?" Kilab menjawab, "Aku mementingkannya dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku memilih onta betina yang paling gemuk, paling sehat dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu onta itu, dan barulah aku memerah susunya lalu menghidangkannya kepada mereka." Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Bapak Kilab datang dengan terlatih tatih dan menunduk. Umar bertanya kepadanya, "Apa kabarmu, wahai Abu Kilab?" Dia menjawab, "Seperti yang Anda lihat wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apakah kamu ada keperluan?" Dia menjawab, "Aku ingin melihat Kilab. Aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati." Umar menangis dan berkata, "Keinginanmu akan tercapai insya Allah." Kemudian Umar memerintahkan Kilab agar memerah susu onta untuk bapaknya seperti yang biasa dia lakukan. Umar menyodorkan gelas susu itu kepada Bapak Kilab sambil berkata, "Minumlah ini, wahai Bapak Kilab." Ketika Bapak Kilab mendekatkan gelas ke mulutnya, dia berkata, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan Kilab." Umar mengatakan, "Ini Kilab, dia ada di sini. Kami yang menyuruhnya pulang."
Bapak Kilap menangis dan Umar bersama orang-orang yang hadir juga menangis. Mereka berkata, "Wahai Kilap, temani kedua orang tuamu." Maka Kilap tidak pernah lagi meninggalkan mereka sampai wafat.